hari ini aku sama Katia mau ajak kalian semua untuk memuji Tuhan bersama-sama. Yuk. Oh
Selanjutnya kita akan segera mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Aku dan Nadia ajak kalian semua untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita sembah nama Tuhan dengan kesungguhan hati.
Kiranya Engkau jagai kami Tuhan Yesus, sehingga tidak ada roh jahat, sehingga kami bisa fokus Tuhan Yesus dengan firman Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Setelah kalian tadi dengan bersemangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Konsentrasi, duduk yang baik, dan simak dengan baik. Ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar api. Siapa yang pernah melihat api? Di kompor waktu mama masak, dikorek api unggun mungkin. Biasanya mama bilang apa? Tidak boleh pegang, tidak boleh dekat-dekat. Gitu ya? Ada yang tahu kenapa tidak boleh dekat-dekat? Iya, api itu panas sekali. Sangat berbahaya buat kamu. Bisa membakar jari dan melukai kamu. Tapi, tahukah kamu ada sekumpulan orang-orang yang mau dimasukkan ke dalam api? Oh, tidak. Mereka sedang dalam bahaya. Ada yang mau menolong mereka? Adakah yang mau ikut masuk ke dalam api itu bersama mereka? 3 orang ini sedang ada di dalam bahaya. Mereka mau dimasukkan ke sebuah ruangan berisi api. Mereka sedang dalam bahaya. Ruangan itu penuh dengan api. Memang khusus untuk api, sangat panas. Tidak mungkin ada orang yang bisa hidup keluar dari ruangan itu. Yang masuk ke dalam ruangan itu pasti mati. Tidak mungkin tidak. 3 sahabat ini hendak dimasukkan ke dalam ruangan berapi itu. Oh tidak, apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa mereka dimasukkan ke dalam ruangan berapi? Kenapa mereka hendak dibakar hidup-hidup? Ketiga orang ini adalah Sadrak, Meksak, dan Abednego. Mereka ini teman-teman Daniel. Mereka hidup pada zaman pemerintahan seorang raja bernama Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar tidak cinta Tuhan dan tidak kenal Tuhan. Dia berbuat sesuka hatinya karena dia tidak mengasihi Tuhan. Suatu hari, Raja Nebukadnezar membangun patung emas yang tinggi sekali. Patung emas ini tinggi dan besar dan kuat dan gagah sekali. Raja Nebukadnezar lalu mengeluarkan sebuah perintah. Saat mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, mereka harus menyembah patung emas tersebut. Dan siapa yang tidak mau menyembah patung itu akan dicampakkan saat itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Pasti sangat panas dan pasti siapapun yang masuk ke dalamnya akan mati terbakar. Tidak mungkin tidak ada yang bisa hidup. Tidak mungkin. Mungkin saat itu semua orang menjadi sangat takut. Kalau kamu ada di situ saat itu, apa yang kira-kira akan kamu lakukan? Akankah kamu mentaati perintah raja untuk menyembah patung itu? Mungkin saat itu semua orang selalu bersiap-siap untuk kapanpun menyembah patung itu. Tidak ada yang mau dimasukkan ke dalam perapian yang bisa membakar itu. Tidak ada yang mau. Tretetet. Semua orang mulai mendengarkan baik-baik. Oh, rupanya itu bunyi-bunyian yang menandakan bahwa ini waktunya bagi semua orang untuk sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar itu. Semua orang berbondong-bondong dengan segera datang ke hadapan patung itu dan menyembah patung yang besar itu.
Semua orang ketakutan. Tidak ada yang mau dihukum untuk masuk ke dalam dapur perapian. Semua orang segera menundukkan kepalanya, bahkan mungkin mereka berlutut. Pokoknya mereka harus menyembah patung itu supaya tidak dihukum. Tahukah kamu, ada 3 orang yang rupanya tidak ikut berlutut menyembah. Siapakah 3 orang ini? Ya, 3 orang ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin mereka tidak dengar bunyi sangkakala, sehingga mereka tidak ikut menyembah patung emas itu. Raja Nebukadnezar memberi kesempatan lagi kepada mereka untuk menyembah patung itu. Tapi rupanya mereka memang tidak mau. Ya, mereka tidak mau. Mereka tidak mau menyembah patung emas itu. Masih ingatkah kamu apa hukuman untuk orang-orang yang tidak mau menyembah patung emas? Iya, dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut. Mereka tahu kalau mereka menyembah patung itu, Allah akan menjadi sedih. Mereka tahu kalau mereka menyembah patung itu, Allah tidak suka, hati Allah akan terluka. Dan mereka tidak mau membuat hati Allah sedih. Mereka begitu mengasihi Allah sampai-sampai mereka tidak mau melakukan hal-hal yang bisa membuat Allah sedih, termasuk menyembah patung emas itu. Mengetahui bahwa mereka tidak mau menuruti perintahnya, Raja Nebukadnezar sangat marah. Dia murka, marah sekali. Berani-beraninya tidak ada yang mau menuruti perintahnya. Tanpa berlama-lama, Raja Nebukadnezar menyuruh para prajuritnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja menyuruh para prajuritnya untuk memasukkan mereka ke dalam perapian yang menyala. Perapian itu dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Mungkin karena raja sangat marah waktu itu. Raja menyuruh para prajuritnya untuk memanaskan 7 kali lebih panas. Pasti sangat amat panas. Karena panasnya sampai-sampai para prajurit yang mengangkat mereka bertiga mati terbakar saat berada di dekat dapur perapian itu. Bisakah kamu bayangkan akan jadi seperti apa Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian itu? Kakak ngeri sekali membayangkannya. Pasti mereka sudah mati terbakar. Pasti mereka sudah hangus terbakar. Tapi dengarlah apa yang Raja Nebukadnezar katakan. Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang sedang berjalan-jalan di dapur perapian itu. Coba kamu ingat-ingat lagi, ada berapa orang yang dimasukkan? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada 3 orang. Tapi Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang di dalam situ sedang berjalan-jalan. Siapa mereka? Ada yang tahu? Ya, betul. Mereka adalah Sadrak, Mesak, Abednego, dan Allah. Allah tidak meninggalkan mereka. Allah menyertai mereka. Allah menyelamatkan mereka dari nyala api yang sangat panas. Tidak mungkin ada orang yang bisa hidup di dalamnya. Tapi hari itu Allah membuktikan bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah. Hari itu juga Raja Nebukadnezar yang tadinya sombong, marah, tidak cinta Tuhan, dan membuat patung emas untuk disembah, malah berubah dan berbalik memuliakan Allah. Hari itu juga Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah bahwa semua orang harus menyembah Allah yang benar. Mungkinkah ada orang yang bisa menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Adakah
orang yang bisa selamat dari nyala api yang begitu dahsyat? Tidak ada, hanya Allah yang bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah juga bisa melakukan perbuatan yang ajaib kepada kamu dan kakak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang melakukan keajaiban-keajaiban. Bagimu tidak ada yang sulit, karena Engkau Allah yang tidak terbatas. Kami memuji-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya nih? Setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya SPA, si penghafal ayat. Ayat hari ini kita ambil dari Mazmur 86 ayat 10. Isinya, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Selamat bertemu kembali dengan kakak. Adik-adik, bagaimana cerita hari ini? Luar biasa sekali. Kalau kalian semua sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Kakak pribadi sangat diberkati adik-adik dengan cerita kita hari ini. Puji Tuhan sekali. Kalau kalian semua merasa diberkati dengan cerita kita hari ini. Adik-adik, yuk tiba saatnya bersama dengan kakak kita akan membuat craft. Craft kita hari ini mudah sekali. Terus bahannya ada di sekitar rumah kita. Adik-adik tidak akan pernah kesulitan untuk mencari bahannya. Yuk perhatikan ya. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita buat? Yuk. Tara. Nah, hari ini kita akan membuat burung. Terus nanti di dalamnya bisa kita tulis ayat SPA. Bagaimana caranya? Yuk kita semua perhatikan ya. Perhatikan semuanya, fokus. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah kertas berwarna. Ada warna kuning dan juga warna pink atau merah atau warna kesukaan kalian. Terus bekas sampul buku yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, seperti ini adik-adik. Terus setelah itu apalagi ya? Kita akan menggunakan lem untuk menempel. Nah, setelah itu apalagi bahannya? Kita juga akan menggunakan mata-mata seperti ini adik-adik. Nah ya, seperti ini. Nah, kecil sekali ya adik-adik. Kita butuh 2 seperti ini. Nah, semua bahan sudah tersedia. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kita ambil sampul bekas buku ya. Kita lipat menjadi 2. Kita lipat menjadi 2. Kita bikin pola lingkaran seperti ini. Terus, nah seperti ini ya adik-adik, seperti ini kita gunting. Nah, kita gunting, kita ambil gunting, kita gunting. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, akan seperti ini bentuknya. Terus jangan lupa diberi lubang. Lipat 2 seperti diberi lubang seperti ini. Ya. Nah, seperti ini nanti. Nah, yuk kita lihat. Setelah itu apa adik-adik? Kita ambil kertas yang berwarna pink. Ini kakak menggunakan kertas berwarna pink ya. Nanti adik-adik bisa menggunakan warna yang lain, warna kesukaan kalian. Kita lipat. Ya, kita lipat terus. Kita lipat. Nah, seperti ini terus ya adik-adik. Kita lipat. Nah, seperti ini kita lipat terus. Ini, nah bentuknya kan seperti ini adik-adik. Ya, kita letakkan dulu ya. Kita ambil kertas yang berwarna kuning. Ya, kita
kita ambil lagi gunting. Ya, kita ambil gunting. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita lipat sedikit saja. Kita buat segitiga tapi tidak putus. Nah, seperti ini adik-adik. Ya. Nih, seperti ini. Coba kita buka ya. Nah, bentuknya kan seperti ini. Nah, setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita fokus ya adik-adik. Kita ambil lem. Kita beri lem. Kita beri lem yang berwarna ya. Kita ambil lem. Nah, seperti ini. Kita tempel di sebelah sini. Nah, seperti ini. Nah, terus kita beri lem di sebelah sini ya. Kita beri lem untuk menempelkan mata. Nah, kita ambil mata-mataan lagi. Kita ambil, kita tempel di sini. Nah, bentuknya akan seperti ini adik-adik. Terus lipatan yang sudah kita buat tadi kita masukkan di lubang. Nah, kita masukkan pelan-pelan kalau masukkan adik-adik. Nah, masukkan ya, pelan-pelan saja cara memasukkannya. Nah, terus kita masukkan. Masukkan, kita tarik pelan-pelan ya. Nah, kita lipat menjadi 2. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan membentuk seperti ini adik-adik. Nah, kita beri lem ya, kita beri lem sini, kita beri lem ya. Terus kita lipat menjadi 2, kita rekatkan. Bentuknya akan seperti ini adik-adik, akan seperti burung. Udah sekali ya caranya. Terus di dalamnya nanti kita buka, kita bisa tulis ayat SPA yang kita pelajari tadi. Adik-adik bisa? Aku pasti bisa. Selamat mencoba bersama mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati.